Yang pertama itu ada asesmen dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Asesmen keterampilan berbicara merupakan proses pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik dalam mengembangkan gagasan secara besar. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, asesmen berbicara tidak hanya mengukur tujuh akhir, tetapi juga proses komunikasi seperti kelancaran, kejelasan, kepatuhan bahasa, serta pemaknaan lisan. Selanjutnya ada asesmen berbicara, yaitu bersifat prosesual karena dilakukan selama kegiatan berbicara berlangsung. Yang kedua, kontekstual karena kemampuan berbicara selalu terkait dengan situasi, tujuan, dan lawan bicara. Selanjutnya ada komunikatif karena nilai keberhasilan pencapaian makna bukan sekedar pendekatan struktur bahasa. Selanjutnya ada prinsip-prinsip asesmen berbicara. Yang pertama itu validitas, yaitu asesmen harus benar-benar mengukur kemampuan berbicara, bukan kemampuan lain, misalnya menghafal teks, dan berbicara harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, ada reliabilitas, yaitu hasil asesmen harus konsisten dan stabil, baik dilakukan oleh penilai yang sama maupun penilai yang berbeda. Penggunaan rubrik yang jelas dan terperinci dapat meningkatkan reliabilitas. Dan yang ketiga itu adalah objektivitas, yaitu penilaian statistik didasarkan pada kriteria yang terukur, bukan pada faktor subjektif seperti kedekatan persona, penampilan fisik, atau latar belakang peserta didik. Yang keempat itu ada keadilan. Asesmen harus memberi kesempatan yang sama kepada semua peserta didik, mempertimbangkan perbedaan kemampuan, gaya belajar, dan kondisi individual tanpa diskriminasi. Selanjutnya itu ada jenis-jenis asesmen berbicara. Yang pertama, asesmen formatif, yaitu dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan pengendali. Contohnya, penilaian diskusi kelompok, tanya jawab, atau latihan presentasi. Yang kedua ada asesmen sumatif, yaitu dilaksanakan di akhir pembelajaran untuk mengetahui pencapaian akhir peserta didik. Contohnya seperti ujian praktik pidato atau presentasi akhir. Terus yang ketiga itu ada asesmen diagnostik, bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan awal kemampuan berbicara peserta didik, sehingga guru dapat merancang strategi pembelajaran yang tepat. Dan yang terakhir itu ada asesmen autentik, yaitu menilai kemampuan berbicara dalam situasi nyata atau mendekati nyata, seperti debat, wawancara, presentasi proyek, atau simulasi kompetisi. Dan selanjutnya itu ada instrumen asesmen berbicara. Yang pertama yaitu rubrik penilaian. Rubrik berisi kriteria dan indikator performa berbicara, misalnya
Saya